Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari saja kita untuk bangkit berdiri. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari sekali lagi sama-sama kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Bangkit berdiri. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari sama-sama kita puji Dia. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari jemaat Tuhan katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia 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 namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Berikan kemuliaan paling meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang layak ditinggikan pagi hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja atas ibadah kami pagi hari ini. Kami rindu Tuhan. Kau menyatakan lawatan-Mu bagi setiap kami. Kami rindu Tuhan merasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Saya persilakan untuk Bapak Saudara duduk kembali. Holy, 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 Lord God Almighty. Early the
saudara buat Tuhan, amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menumbuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukurmu buat Tuhan. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hey! Mari jemaat Tuhan sama-sama kita nyatakan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Saudara masih memuji Tuhan, amin. Mari sama-sama dengan saya bertepuk tangan di atas kepala kita. Yeay! Pelukis cakrawala
persiapkan persembahan kita yang terbaik. Kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Doa bersama Senin, Rabu, dan Kamis ditiadakan. Ibadah kaum wanita juga ditiadakan. Hadirilah dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah pujian dan penyembahan yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Hadirilah ibadah raya Minggu yang diadakan sebanyak 2 kali. Ibadah raya pertama pada pukul 9 pagi dan ibadah raya kedua pada pukul 6 sore. Petra Kids diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi, bertempat di ruangan sekolah minggu. Gereja ini memiliki kelompok sel yang bernama Klik. Bagi jemaat yang ingin bergabung di Klik, dapat menghubungi nama-nama di layar ini. Kami mempersilahkan bagi jemaat yang ingin bersaksi, dapat terlebih dahulu menghubungi nomor ini. Sekian informasi selama sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Informasi tambahan, di tanggal 10 Desember ini, hari Sabtu, jam 7 malam akan diadakan Natal Youth bagi setiap anak-anak muda. Mohon diperhatikan bahwa Natal Youth akan dilaksanakan di hari Sabtu, tanggal 10 jam 7 malam di tempat ini dengan menggunakan dress code merah hijau. Mohon perhatian bagi anak-anak Prime Youth, dress code-nya dalam Natal nanti itu merah hijau. Yang berikutnya, bagi anak-anak sekolah minggu dan para orang tua, akan diadakan Natal sekolah minggu di tanggal 18 Desember nanti jam 9 pagi di Pastori Baru. Jadi mohon perhatian buat para orang tua, bisa disampaikan kepada anak-anaknya, tanggal 18 di hari Minggu depan akan diadakan Natal sekolah minggu tanggal 18 Desember jam 9 pagi di Pastori Baru. Yang berikutnya akan diadakan pemberkatan nikah, yaitu saudara Haryanto Janrik dan Hedwig Angela yang akan dilangsungkan pada tanggal 10 Desember jam 10 pagi di Gereja Petra. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita mendoakan kedua saudara kita yang akan melangsungkan pernikahan nanti. Yang terakhir kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara yang sekalian yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Bersama-sama kami mengundang untuk kita boleh datang beribadah yang telah berlangsung selama seminggu sepekan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari siapkan hati kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku
Kami naikkan terima kasih kami kepada Tuhan buat semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami boleh berkumpul kembali memuji dan memberikan nama Tuhan. Biar setiap pujian yang kami naikkan kepada Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan jika ada yang salah, ada yang masih kurang, Tuhan terus membentuk kami, memproses kami menjadi bejana yang hidup. Bejana yang kemudian bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak mau seperti yang kemudian menjadi bejana-bejana yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Bejana yang mudah terbakar, mudah hancur. Tapi kami mau menjadi bejana yang mulia, yang tahan akan segala proses, yang tahan akan segala tekanan. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami tidak akan melewatkan kesempatan ini. Kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Biar dari seluruh ruangan ini Tuhan tahirkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bahkan setiap hidup kami Tuhan tahirkan dalam nama Yesus Kristus. Semua yang tidak berasal daripada Allah, bahkan semua pintu celah yang terbuka yang menjadikan hidup kami tercemar, kami sepakat mematahkan, menutup setiap pintu itu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari Allah yang hidup, Roh Kudus mengurapi kami semuanya. Dan kami aktifkan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami tahu, yang sudah kami mengerti untuk menghidupkan roh kami supaya kami lebih bisa berkomunikasi, bisa sepakat, bisa menyatu dengan Tuhan hari ini. Terima kasih Bapak, bahkan kami aktifkan tapal batas di sekeliling tempat ini, sehingga semua yang tidak berasal daripada Allah tidak akan masuk lagi di tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus ada tudung Tuhan, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, Tuhan berbicara sepenuhnya kepada kami. Roh Kudus, mari urapi firman-Mu. Mari bersama dengan hamba-Mu saya akan sampaikan firman-Mu. Berbicara lewat hamba-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan haleluya, amin. Ya, shalom semua. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan. Ya, saya berharap kita lebih antusias lagi dalam beribadah kepada Tuhan. Ya, saya tahu ya tekanan yang datang bertubi-tubi datang kepada kita itu bisa mengurangi antusias kita mengiring Tuhan. Atau bisa mempengaruhi perjalanan kekristenan kita. Nah, saudara kasih Tuhan berbicara tentang kekristenan, bahwa kristenan itu bertumbuh justru di dalam tekanan-tekanan yang datang kepada kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi kalau kekristenan yang tidak punya tekanan, kekristenan itu akan berjalan biasa-biasa saja. Ya, tapi orang percaya yang terus mengalami pressing dalam kehidupannya, tekanan-tekanan dalam kehidupannya akan mengalami banyak hal dalam kehidupannya, akan banyak mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Ya, sekali lagi, orang yang terus mengalami tekanan, orang percaya yang terus mengalami tekanan-tekanan dalam kehidupannya dalam negeri Tuhan, orang-orang itu yang justru akan mengalami banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, baik, langsung kita buka ayat Alkitab kita di dalam Hosea. Hosea 4 ayat 6. Ya. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Nah, saudara kasih Tuhan, ayat ini saya percaya jika kita mau dalami, ini menggugah perasaan kita bagaimana seandainya kita ditolak oleh Tuhan. Nah, secara khusus saudara kasih Tuhan, ayat ini berbicara tentang kepada imam yang dimaksudkan oleh Hosea, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Jadi bahkan seorang imam sekalipun, seorang nabi sekalipun, seorang yang hebat sekalipun di dalam Tuhan, kalau dia tidak lagi berusaha mengenal Tuhan, tidak lagi berusaha hidup dalam pengenalan Tuhan, maka seorang kasih Tuhan itu bisa berujung kepada penolakan daripada Tuhan. Jadi karena itu ayatnya dengan tegas, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah, seorang kasih Tuhan, hari ini saya mau berbicara tentang pengenalan akan Allah. Ayat ini menegaskan tentang betapa pentingnya kita mengenal Allah.
Bahkan dengan tegas Alkitab berkata, kalau kita tidak mengenal Allah kita, maka itu bisa berujung kepada apa tadi? Berujung kepada apa? Kebinasaan. Dengan tegas Tuhan berkata di dalam ayat ini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Berarti salah satu penunjang utama dalam kehidupan kita, kekristenan kita adalah pengenalan kita akan Allah. Banyak orang mengaku Yesus Tuhan. Banyak orang mengaku anak-anak Tuhan, orang percaya. Tapi ketika ditanya Tuhannya seperti apa, dia tidak sanggup menjelaskan Tuhan itu seperti apa. Nah, saudara, pengenalan akan Tuhan itu akan menolong saudara untuk menjelaskan siapa yang saudara percayai. Amin. Pengenalan akan Allah itu akan membantu kita menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan tentang siapa yang kita percaya sebagai Tuhan. Nah, karena itu dilema seperti ini banyak berlangsung dalam kekristenan. Ya, saya baru nonton postingannya tadi malam kalau saya nonton postingannya Bambang Nursena. Ya, entah dia diposting seseorang, saya lupa perhatikan. Ya, Bambang Nursena itu berkata seperti ini. Ada seorang anak Tuhan yang ditanya, kenapa engkau percaya Yesus adalah Tuhan? Ya, jawabannya karena dia tidak berbapak dan tidak beribu. Nah, tidak punya bapak. Lalu orang yang bertanya kepada itu, dia buka tentang kisah hidup Melkisedek yang tidak beribu dan tidak bapak. Itu kan lebih hebat lagi kalau Yesus itu masih punya ibu, Maria. Tapi kalau Melkisedek gak punya bapak, gak punya ibu, itu kan lebih pantas dijadikan Tuhan daripada Yesus. Dan hanya karena pernyataan itu, orang percaya ini beralih iman. Ini menjelaskan saudara kasih Tuhan betapa pentingnya pengenalan akan Tuhan itu. Itulah sebabnya kenapa ditegaskan di ayat ini pengenalan akan Tuhan itu penting. Sebab orang percaya anak Tuhan akan binasa kalau dia tidak mengenal Allah yang dia percayai. Banyak orang-orang di dunia ini itu melakukan ritual penyembahan, ikut agama-agama, mempercayai agama. Padahal sebenarnya dia tidak tahu apa yang dia sembah, dia tidak tahu apa yang dia percayai. Saya pernah menginjili seorang yang saya mau bilang itu tidak percaya sama Tuhan. Memang dia tidak percaya Tuhan, seorang Tuhan. Itu bersahabat dengan adik ipar saya, lalu datang ke rumah. Saya nggak perlu sebut dia agamanya apa. Yang jelas dia nyembahnya dewa-dewa. Kalau saya ngomong nyembahnya dewa-dewa, saudara sudah tahu lah maksudnya. Ya. Lalu saya bukakan ayat-ayat tentang penyembahan kepada dewa-dewa. Ya, akhirnya dia pun mengerti, tapi saya tidak tahu hasil akhirnya bagaimana dia mau benar-benar ikut Tuhan atau tidak. Tapi yang jelas dia melakukan itu karena dia tidak mengerti Allah mana yang dia sembah. Nah, saya berharap saudara kasih Tuhan atau firman Tuhan berharap hari ini kita itu menyembah Allah dalam Yesus Kristus karena kita benar-benar mengenal Allah yang kita sembah itu siapa. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen, jangan sampai kita beribadah, melayani, menyembah Tuhan yang kita percaya dalam Yesus Kristus, tapi justru kita nggak kenal secara pasti. Saya mau beritahu kepada saudara bahwa pertanyaan-pertanyaan mengenai Yesus itu akan gencar ditanyakan kepada orang-orang percaya. Pertanyaan-pertanyaan mengenai Allah yang kita percaya itu tidak akan pernah berhenti datang kepada kita. Dan kalau kita tidak mengenal Allah kita yang benar ini, yang kita percaya ini bisa menjadi bumerang buat kita dan kita bisa beralih iman karena itu. Itulah sebabnya pengenalan akan Allah itu menjadi perkara yang penting. Kalau ayat kita sudah tegas mengatakan umatku binasa. Artinya hal yang paling pokok terjadi kepada orang percaya. Kalau dia tidak mengenal Allahnya secara pasti dia binasa. Karena kalau kita nggak mengenal Allah kita tidak tahu memperlakukan bagaimana caranya menyembah yang benar. Bagaimana kita mengerjakan perintah-perintahnya supaya kita benar-benar bisa menunjukkan bahwa kita mengasihi dia dan sebagainya. Semua aturan-aturan yang diperintahkan kepada kita bisa kerjakan. Kita bisa hidup dalam penundukan diri. Kita bisa taat kepadanya karena kita benar-benar kenal dia. Karena di seluruh dunia banyak orang yang punya Tuhan. Di dunia sekarang banyak orang yang punya Allah. Tapi entah itu Allah yang benar atau tidak, itu tergantung dengan pengenalan yang kita miliki. Amin saudara. Jadi
biarkan firman Tuhan mengoreksi hari ini iman kita, mengoreksi pengetahuan kita, mengoreksi kebenaran tentang apa yang kita miliki tentang Allah itu. Sebab sangat disayangkan kalau kemudian orang bertanya siapa Tuhanmu, lalu kita nggak bisa jawab, itu repot saudara kasih Tuhan. Dan fenomena seperti ini semakin banyak bermunculan. Ya, perkara seperti ini banyak yang bermunculan. Saya bersyukur nih di Gereja Petra ada namanya pengajaran dasar. Nah, saya tidak tahu pengajaran dasar ini saudara tahu atau tidak, karena sejak saya masuk di Gereja Petra, waktu saya sekolah Alkitab, itu di zaman saya sekolah Alkitab itu sampai semua jemaat yang ada di Gereja Petra Makassar itu diarahkan masuk di dalam pengajaran dasar. Pengajaran dasar kekristenan, yaitu salah satunya adalah pengenalan tentang Tuhan. Itu. Kenapa itu harus diajarkan? Bahkan saya teringat hari ini, kenapa Tuhan menekankan kepada Musa tentang Allah yang diceritakan di dalam hukum Taurat, supaya itu sejak dini diberitakan, supaya sejak dini diajarkan. Dan sampai hari ini saudara Tuhan, cara berpikir orang Yahudi tentang Allah itu masih sulit dirubah. Mereka tetap berkomitmen tentang Allah yang mereka percaya, yang tertulis dalam perjanjian lama. Sampai hari ini pun banyak orang Yahudi yang belum mau percaya Yesus Tuhan. Karena pengajaran mereka sangat mendasar tentang Yahweh, tentang Elohim, tentang Adonai. Karena pengenalan Tuhan lewat Yahweh, lewat Adonai, lewat Elohim itu sudah sangat mendasar. Mereka sangat kuasai saudara Tuhan. Ya, anak kecil kalau saudara tanya mereka bisa jawab. Tapi saya tidak tahu hari ini. Banyak, jangankan anak sekolah minggu, jangankan orang muda, banyak orang tua yang gak bisa jawab dengan tepat siapa Tuhan kita. Karena kita gak kenal Tuhan dengan secara pasti. Amin saudara? Nah, jangan jadikan kekristenan kita menjadi bumerang gara-gara kita gak mengenal Allah kita dengan tepat. Nah, ada beberapa hal yang sangat baik saudara tentang arti penting pengenalan akan Allah. Yang pertama, pengenalan akan Tuhan atau pengenalan akan Allah itu membebaskan kita dari kegelapan. Jadi yang pertama, pengenalan akan Tuhan itu akan membebaskan kita dari masa-masa kegelapan yang kita hadapi. Ada sebuah kisah di dalam kitab tentang perjalanan orang pilihan Allah atau bangsa Israel yang berada di dalam perbudakan selama 400 tahun. 400 tahun itu saudara kasih Tuhan, bangsa Israel itu benar-benar hancur, pengharapannya itu sama sekali tidak ada. Kenapa saya sebut 400 tahun ini disebut sebagai masa kegelapan? Karena 400 tahun itu bangsa Israel itu gak benar-benar tidak punya harapan sama sekali. Seakan-akan tekanan hidup itu tidak akan pernah ada solusinya. Tidak akan pernah ada jalan keluarnya. Kalau seandainya saudara kasih Tuhan, Musa tidak datang memperkenalkan Allahnya, waktu dia diutus, ya, aku nih diutus oleh Allah nenek moyangmu. Kata Musa seperti itu. Dan itu yang Tuhan sampaikan kepada Musa. Itu yang menjadi pertanyaan pertama Musa kepada Tuhan. Apa yang saya mau katakan kepada umatmu ini Tuhan, kalau mereka bertanya siapa yang mengutus kamu? Yang pertama apa yang dilakukan Musa? Aku adalah aku. Aku adalah Allah nenek moyangmu yang mengutusku. Itu yang pertama diperkenalkan. Tuhan yang mengutus Musa itu diperkenalkan. Dengan diperkenalkannya Tuhan oleh Musa kepada bangsa Israel, secercah harapan mulai terlihat. Ya, tidak diceritakan bagaimana dahsyatnya Tuhan di masa lalu sebelum kejadian 400 tahun itu. Tidak diceritakan. Tetapi mereka sangat percaya. Iman mereka mulai muncul, pengharapan mereka muncul. Kenapa? Ada setitik pencerahan ketika diperkenalkan Tuhan itu kepada mereka. Apalagi ketika mulai Tuhan bermanifestasi lewat pekerjaan-pekerjaan di dalam Musa dan Harun, mereka semakin percaya diri bahwa ini akan ada kelepasan, akan ada jalan keluar untuk kita bebas dari perbudakan ini. Baru sedikit saja Tuhan diperkenalkan, sudah ada harapan.
Padahal 400 tahun itu adalah masa yang paling gelap buat mereka. 400 tahun diperbudak saudara kasih Tuhan. Ini banyak keturunan yang hilang. Banyak orang mati karena perbudakan itu. Dan itu benar-benar masa yang paling gelap buat orang-orang Israel yang ada di Mesir. Tetapi baru saja diperkenalkan Tuhan oleh Musa. Itu menjadi pembuka cahaya. Itu menjadi pembuka harapan buat mereka bisa keluar dari perbudakan itu. Jadi yang pertama yang saya mau katakan kepada saudara, pengenalan akan Tuhan itu membuat kita lepas dari masa-masa gelap yang kita alami. Amin saudara? Iya. Coba saja kalau saudara dalam tekanan dan persoalan hidup itu benar-benar seperti masa yang gelap dalam kehidupan kita. Tapi kalau saudara mulai ingat Tuhan dalam hidup saudara, saudara tahu kata Tuhan saja saudara ingat, kata Tuhan saja itu mulai muncul dalam pikiran saudara, kata Allah yang saudara percaya ini sebagai Tuhan yang bisa menyelamatkan saudara, baru saja muncul di otak saudara, saudara sudah berpikir Tuhan pasti bisa menjadi solusi buat saya. Belum lagi kalau saudara terlibat jauh, lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan, lebih melekat lagi dengan Tuhan. Nah fakta selanjutnya saudara kasih Tuhan, ketika bangsa Israel yang 400 tahun ini dibawa ke padang gurun, mereka justru menolak pengenalan akan Tuhan sampai di sana. Sampai di padang gurun disuruh menyembah tidak mau. Karena mereka kenapa tidak mau menyembah? Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Bahkan sekalipun hukum sudah diberikan kepada mereka, penolakan mereka terhadap hukum Allah itu yang membuat mereka susah melekat dekat dengan Tuhan. Padahal Tuhan itu memperkenalkan diri dengan lewat hukum Taurat. Karena itu Tuhan berkata, setiap kali mereka berontak, Musa mengeluh sama Tuhan, bukan kamu yang ditolak, tapi akulah yang ditolak. Kata aku ditolak artinya bangsa Israel tidak mau mengenal Tuhannya. Dan apa yang terjadi? Yang 1 minggu bisa menjadi 40 tahun. Artinya kalau kita sudah percaya Tuhan, jangan kemudian terjadi pembalikan keadaan dalam kehidupan kita yang jadi terang menjadi gelap. Kalau yang di Mesir dari gelap 400 tahun menjadi setitik cahaya kemudian melepaskan mereka dari perbudakan. Tapi waktu di padang gurun secerca cahaya yang membawa mereka lepas dari perbudakan membuat mereka selama 40 tahun ada di padang gurun. Jadi jangan buat pembalikan keadaan yang salah. Jadi 2 jenis pembalikan keadaan. Saudara dari kita dari gelap ke terang itu pembalikan keadaan. Tapi jangan kemudian dari terang kepada gelap. Itu satu kebodohan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau sampai ini yang terjadi. Karena banyak fenomena-fenomena artis yang berbalik. Yang berbalik bukan meninggalkan iman lamanya lalu percaya kepada Tuhan. Tapi meninggalkan iman kepada Yesus Kristus. Ya. Dan saudara kita gak perlu bahas yang seperti itu. Saya cuma membagi kebenaran ini, Roh Kudus membagikan ini kebenaran ini kepada kita supaya kita gak perlu ngalamin yang seperti ini. Amin saudara? Ya. Saudara bayangin firman Tuhan bisa dibolak-balik lalu sampai kita bisa menolak firman Tuhan. Iblis sekarang itu tidak datang dengan seperti waktu Yesus dicobai di padang gurun. Tapi banyak orang yang akan dibangkitkan oleh iblis, diinspirasi oleh iblis supaya dia bisa berbicara kepada anak-anak tua seperti ketika Yesus di padang gurun dicobai, iblis langsung ngomong gitu loh. Triknya iblis itu berjalan terus sampai sekarang. Memang dia gak langsung ada lagi. Sama seperti ketika dia berjumpa Yesus di padang gurun. Lalu dia mencoba Yesus dengan 3 persoalan. Tapi banyak orang yang akan dibangkitkan dengan narasi firman Tuhan yang dimasukkan di dalam orang-orang itu untuk bertanya tentang iman percaya kita. Lalu kalau pengenalan kita akan Tuhan itu sangat minim. Ingat penyesatan pasti terjadi. Dan hanya orang-orang ya, ini bagian selanjutnya, hanya orang-orang yang punya pengenalan akan Allah yang akan bebas dari penyesatan. Ya, itu nanti kita bahas. Bahas dulu tentang kegelapan. Ada masa-masa saudara kasih Tuhan di mana kita sulit menghadapi kehidupan ini. Tapi sekali lagi, hanya pengenalan kita akan Tuhan yang bisa membebaskan kita dari kegelapan yang mendatangi kita. Ya. Yang kedua, pengenalan akan Tuhan
itu menolong kita, membantu kita, melepaskan kita dari masa penyesatan. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau saya berbicara tentang Isabel, Raja Ahab, saudara pasti ingat bahwa itu adalah masa-masa yang paling krusial di mana terjadi penyesatan yang tidak ada tandingannya sepanjang kehidupan bangsa Israel. Atau artinya penyesatan yang paling besar yang pernah terjadi di Israel itu adalah saat Raja Ahab memerintah Israel. Itu saat Isabel menjadi ratu Israel saat itu yang membuat penyesatan yang paling besar tercatat di Alkitab. Itu di zamannya Isabel dan zaman Raja Ahab, suami istri. Yang satunya Raja Israel, orang Israel asli. Istrinya orang Mesir. Dan mereka melakukan penyesatan yang luar biasa. Akhirnya orang berpaling meninggalkan Tuhan. Dan penyesatan itu, saudara kasih Tuhan, bukan sekedar pemimpinnya atau rajanya saja dan ratunya yang menyembah berhala. Tapi itu dipaksakan, ditekankan kepada orang Israel itu meninggalkan Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya adalah, nih, nabi-nabi dibunuh. Nabi-nabi dikejar-kejar untuk dibunuh. Para imam dinonaktifkan, semua pekerjaan para imam itu dinonaktifkan, dialihkan kepada penyembahan berhala, penyembahan kepada Baal, kemudian menjadi imam untuk Baal. Ya. Coba kita buka ayat ini. 1 Raja-Raja 18 ayat 4. Ini bagaimana cara Isabel dan Raja Ahab membuat bangsa Israel jatuh dalam penyembahan berhala atau di dalam kesesatan. Ya. Cepat ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 4. Ya. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Jadi ada seorang abdi Allah, pemimpin di dalam istana bernama Obadja. Ini Obadja ini meskipun tekanan berat dalam istana, karena pengenalannya akan Tuhan, dia tetap bisa eksis, dia tidak ikut-ikutan apa yang dilakukan oleh raja dan ratu. Yang dia lakukan malah, seorang kasih Tuhan, justru melindungi para nabi yang dikejar-kejar oleh Isabel untuk dibunuh. Ada 100 nabi yang dikumpulkan, dibagi 2, 50-50 untuk diberi makan selama masa penyesatan itu terjadi. Kenapa ada orang seperti Obadja yang bisa bertahan dalam penyesatan yang besar itu? Karena Obadja mengenal Tuhan. Karena Obadja itu tahu Tuhan yang mana yang benar. Sekalipun dia ada di dalam istana sebagai pemimpin di dalam istana, dipaksakan untuk menyembah, dipaksakan untuk meninggalkan Allah Israel, dia tetap percaya Tuhan itu. Dia adalah salah satu orang yang disebutkan kepada Elia, masih ada 7.000 orang yang tidak mencium patung Baal. Itu Obadja salah satunya. Gak perlu buka ayat banyak-banyak. Ya. Lebih baik saya bagikan saudara, buka ayat banyak-banyak ini membuang waktu kita untuk buka yang jelas. Yang saya ceritakan kepada saudara semuanya itu ada. Ya. Obadja menjadi tetap bertahan meskipun ada di dalam lingkup orang-orang yang menyesatkan bangsa Israel. Dia ada menjadi kepala istana seorang kasih Tuhan, tetap tidak menyembah Baal. Bahkan dia tetap memelihara 100 nabi yang dikejar-kejar oleh Isabel untuk dibunuh. Itulah teknik, itulah tekanan, itulah pressing yang dibuat Isabel dan Raja Ahab untuk membuat bangsa Israel jatuh dalam penyembah berhala, dalam kesesatan yang seperti itu. Lalu ketika Elia mau datang memulihkan bangsa itu, ya kita baca selanjutnya ayat 17 sampai 18. Ya. 1 Raja-Raja 18 tadi, ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan berkata seperti ini. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jawab Elia kepadanya,
Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau telah mengikuti para Baal. Waktu Elia mulai menunjukkan diri, Elia berkata kepada Obadya, sampaikan kepada Tuhanmu, saya ada. Ini orang yang mengenal Tuhan itu sikapnya seperti itu. Sampaikan kepada Tuhanmu, sampaikan kepada rajamu, Elia ada. Lalu ketika Elia berjumpa dengan Raja Ahab, Ahab bilang apa? Engkaukah itu yang mencelakakan orang Israel? Elia menjawab, bukan saya, tapi kamulah dengan kaum keluargamu yang menyesatkan, yang membuat bangsa Israel menderita. Apa yang dimaksudkan Elia adalah, kamulah yang menyesatkan bangsa Israel. Kamulah yang membuat bangsa Israel jatuh dalam penyembahan berhala sampai bangsanya itu menderita. Penyesatan itu pasti mendatangkan penderitaan. Tapi pengenalan akan Tuhan membuat kita bertahan dalam penyesatan yang ada. Amin saudara? Iya. Penyesatan boleh terjadi. Jadi kisah penyesatan yang paling berat itu di zaman Isabel atau Raja Ahab. Banyak cerita di kisah raja-raja saudara Tuhan. Ada banyak raja yang meninggalkan Tuhan. Tapi raja-raja yang diceritakan di dalam kisah raja-raja itu tidak semuanya membebani bangsa Israel untuk ikut menyembah berhala. Ya, tapi zamannya Ahab dan Ratu Isabel itu selain mereka yang menyembah berhala, bangsa Israel diperintahkan, dipaksakan untuk menyembah berhala. Tapi kalau ada kisah tentang 7.000 orang yang tidak mencium patung Baal, ada kisah tentang Obadya yang kemudian menjadi kepala istana tapi tidak menyembah Baal, itu karena orang-orang ini mengenal Allah yang benar. Jadi yang kedua, pengenalan akan Allah memampukan kita menghadapi penyesat-penyesat. Nah, Alkitab berkata di akhir zaman ini akan ada penyesatan. Dan saya mau bilang begini, penyesatan yang akan terjadi, penyesatan besar paling terjadi di akhir zaman, itu juga sama seperti yang dilakukan oleh Isabel. Dipaksakan. Kalau saat itu nabi-nabi dan imam disingkirkan, kalau ketemu dipotong, kalau ketemu dibunuh. Dengar saudara ya. Penyesatan akhir zaman akan lebih parah lagi. Karena penyesatan akhir zaman itu disertai dengan penganiayaan. Yang Alkitab katakan penganiayaan di zaman itu adalah penganiayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itulah zaman penyesatan yang paling besar. Tapi dengar, saya ingat sekali pengajarannya Om Paulus berkata seperti ini. Sebelum masa itu terjadi, akan terjadi namanya pengangkatan. Ini orang-orang yang masuk dalam pengangkatan adalah orang-orang yang dihitung Tuhan karena punya pengenalan akan Allah yang melekat dengan Tuhan. Tetapi kemudian akan ada orang yang diizinkan tinggal dan mati syahid. Ini orang yang mati syahid dia yang mana? Ada dua kematian, mati konyol yang mati syahid saudara Tuhan. Nah, orang-orang yang mati saat itu adalah mati syahid saat itu adalah orang-orang yang sudah punya pengenalan akan Allah. Orang yang bisa berdiri seperti Obadya. Orang yang bisa berdiri seperti 7 orang yang disampaikan Tuhan kepada Elia di dalam gua. Ketika Tuhan menjumpai Elia dalam gua, dia berkata seperti ini. Elia, kau ngapain dalam gua ini? Saya bekerja segiat-giatnya Tuhan. Saya tinggal seorang diri. Ya, dan saya dikejar-kejar untuk dibunuh. Tuhan bilang keluar dari situ. Sebab masih ada 7.000 orang yang tidak mencium Baal. Masih ada 7.000 orang yang masih bertahan dalam imannya karena dia yakin dan dia percaya Tuhan itu yang benar, itu yang sudah yang disuruh Isabel, Raja Ahab dilupakan itu, itulah Allah yang benar. Jadi penyesatan pasti terjadi. Kalau kisah penyesatan di kitab raja-raja ini sudah kasih Tuhan diceritakan sedemikian rupa, maka yang lebih sadis lagi itu akan terjadi. Kalau penyesatan yang terjadi di zaman Isabel itu dampak penderitaan yang didatangkan itu 3,5 tahun lamanya. Dan yang terjadi di akhir zaman juga 3,5 tahun. 3,5 tahun itu akan diperlihatkan kualitas pengenalan kita akan Tuhan.
Sama seperti 7.000 orang yang tersisa dan yang termasuk di dalamnya adalah Obadya. Itu mampu menunjukkan eksistensi pengenalan dia akan Tuhan ketika penyesatan dilakukan oleh Raja Ahab dan Isabel. Demikian nantinya saudara Tuhan, ketika penyesatan itu datang kepada dunia ini, saya mau bilang seperti ini. Itu adalah saat dimana kita mempertaruhkan pengenalan kita akan Tuhan. Sebab banyak orang-orang yang mengenal Allah yang tepat, yang bisa lolos dari penyesatan. Amin saudara? Saudara nangkap ini? Ya. Carilah Tuhan selama dia masih mau ditemui. Kejarlah pengenalan Allah yang benar. Ingat, dunia akan terus menyibukkan kita, lalu kita akan tidak mencari kebenaran. Hati-hati saudara Tuhan. Dunia akan terus membuat saudara sibuk. Lalu saudara tidak akan punya waktu untuk Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengenal dia lebih baik. Ya, tapi saya mau minjam bahasa daripada pemazmur Bani Korah berkata seperti ini. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik 1 hari punya waktu bersama dengan Tuhan. Lebih baik 1 hari punya waktu mengenal Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya saudara Tuhan, pengenalan akan Tuhan, dekat dengan Tuhan itu jauh lebih penting daripada sebuah kesibukan kita. Pengenalan akan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan itu jauh lebih penting daripada apa yang kita kejar di dunia ini. Karena itu Obadya saudara Tuhan, sekalipun ada pertaruhan nyawa di dalam istana, kalau sampai dia kedapatan tidak menyembah Baal, saudara Tuhan, apa yang terjadi dengan Obadya? Pasti dipertaruhkan, mau mati atau tidak. Dan di akhir zaman juga seperti itu, ninggalin Tuhan atau tidak. Kalau kamu ninggalin Tuhan, selamat. Tidak ninggalin Tuhan, mati. Tapi kalau orang-orang yang mengenal Tuhan dengan secara pasti, sekalipun dia mati seperti Stefanus, sekalipun dirajang batu sampai mati, demi iman, demi pengenalan akan dia Tuhan, dia tidak meninggalkan Tuhan. Jadi orang-orang yang mengenal Tuhan, ini tambahan di bagian poin ini adalah orang-orang yang kemudian berani mempertaruhkan imannya. Karena dia mengenal Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang yang mengenal Tuhan itu punya iman yang bertumbuh. Sekali lagi, orang-orang yang punya iman, dia mengalami pertumbuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pengenalan Tuhan, itu mengalami pertumbuhan iman dalam hidupnya. Sehingga itu yang akan menjadi penolong di masa kesesatan. Ya, waktu saya naik motor tadi di Pololo, sepanjang jalan saya mikirin firman Tuhan yang saya mau sampaikan kepada saudara. Saya renungkan sepanjang jalan. Tiba-tiba ada sebuah lagu yang Tuhan taruh di hati saya. Tuhan berkata seperti ini. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam apa? Dalam kesesakan sangat terbukti. Lagu itu dimulai dari sebuah pengenalan akan Tuhan. Lagu itu tercipta dari adanya pengenalan akan Tuhan. Pengakuan mengenai Tuhan bisa menyelamatkan kita, bisa menolong kita. Itu tidak serta keluar dari mulut kita kalau kita tidak kenal Allah kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Tidak serta muncul kata-kata yang berkata Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu hebat kalau kita gak tahu siapa yang kita percayai. Itulah pentingnya pengenalan akan Allah. Jadi pengenalan akan Allah itu membantu kita, menolong kita keluar dari masa penyesatan. Sekali lagi ya, ini sama akan terjadi penyesatan yang lebih dahsyat daripada tekanan yang diberikan oleh Isabel dan Raja Ahab. Jadi penyesatan itu akan membuktikan kualitas pengenalan kita akan Tuhan. Kalau kita nggak kenal Tuhan secara pasti, dengan mudah kita beralih. Dengan mudah kita meninggalkan Tuhan. Dan itu suatu kebodohan yang besar. Bertahun-tahun jadi orang Kristen. Dari dalam kandungan sudah Kristen, lahir Kristen. Tidur dalam gereja. Nggak bisa tidur di rumah karena Kristen ke gereja tidur. Ya saudara, hati-hati nih. Saya akan semprot saudara yang suka tidur. Ya, orang-orang yang mengenal Tuhan itu antusias di hadapan Tuhan. Kalau nggak punya antusias, ini perlu ditanyakan pengenalannya akan Tuhan. Ya, saudara, ya.
Itu yang kedua. Yang ketiga, pengenalan akan Tuhan menolong kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Pengenalan akan Tuhan itu membantu kita pada saat kita harus memilih. Dan ingat saudara Tuhan, hidup kita tiap hari itu dipenuhi dengan pilihan-pilihan. Dan kita harus memberi keputusan. Kita harus membuat keputusan. Dan hanya orang yang mengenal Tuhan dengan pasti yang keputusannya selalu benar. Yang setuju katakan amin. Ya, hanya orang yang punya pengenalan akan Tuhan yang benar, yang pasti, saudara kasih Tuhan, yang sanggup membuat keputusan yang tepat buat hidupnya. Mari kita buka ayat ini, Daniel 3. Kalau saya mulai buka Daniel, saudara sebagian pasti tahu cerita ini. Ya, Daniel 3 ayat 17. Ya. Ini jawaban Sadrak, Mesak dan Abednego kepada Nebukadnezar, ya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Lihat nih jawaban orang yang mengenal Tuhan. Jawaban Sadrak, Mesak dan Abednego ketika dipaksakan untuk menyembah patung sesembahan Nebukadnezar, dia berkata seperti ini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Terus ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Raja Nebukadnezar memerintahkan semua orang harus menyembah sujud kepada patung yang dia sembah. Lalu ada orang-orang yang kemudian menemukan Sadrak, Mesak dan Abednego yang tidak mau sujud menyembah patung itu. Lalu dibawa di depan raja. Raja, Tuanku Raja, ini orang-orang ini tidak mau menyembah patung sesembahan Tuanku. Lalu raja berkata, benarkah itu Sadrak, Mesak, Abednego? Ya. Sekarang, ya kalau saudara baca dari awal, ya, sekarang kau harus sujud. Demi semua bunyi-bunyian ini keluar, maka kau sujud menyembah. Ya. Tapi kalau kau tidak, kau akan dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Dan kita akan melihat Allah mana yang bisa melepaskan kamu. Jawabannya adalah Tuhan tolong atau tidak tolong saya tetap tidak akan menyembah patung itu. Itu jawaban orang yang mengenal Tuhan. Jawaban orang yang mengenal Tuhan ketika diperhadapkan kepada sebuah keputusan adalah apapun yang terjadi biarkan apa yang Tuhan putuskan terjadi dalam kehidupanku. Apapun yang terjadi saya mau sepakat dengan Tuhan saja. Tetapi orang yang tidak punya pengenalan Tuhan yang pasti, yang benar saudara kasih Tuhan, itu mudah terombang-ambing. Dengan sebuah ketenaran, iman bisa terjual. Dengan sosok gadis cantik, iman bisa terjual. Dengan sosok laki-laki ganteng seperti saya, iman bisa terjual. Demi kemewahan, iman bisa terjual. Tapi orang yang mengenal Tuhan secara pasti tidak akan dengan mudah melepaskan Tuhan dalam kehidupannya. Itulah Sadrak, Mesak dan Abednego. Dia nggak takut dengan perapian yang menyala-nyala. Yang terbentuk dalam imannya, dalam pengharapannya, saya mati pun saya tetap bersama dengan Tuhan pada akhirnya. Mati saya atau tidak mati saya tetap akan bersama dengan Tuhan. Karena konsekuensi orang yang punya pengenalan akan Tuhan, dia mengerti persis apapun yang terjadi, Tuhan tetap ada di pihaknya. Pak Pendeta, terlalu kejam Bapak Pendeta hari ini. Saya banyak terima tawaran Pak Pendeta. Ya, terserah. Karena bukan cuma saudara yang dibuat seperti itu, saya pun dibuat seperti itu. Om Predi juga dibuat seperti itu. Banyak tawaran datang kepada kita. Tapi sekali lagi, hanya pengenalan akan Tuhan yang tepat membuat kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Kita baca lagi satu ayat.
Karena kita hari ini mau perjamuan, jangan terlalu banyak firman Tuhan. Daniel 6 ayat 11. Ya. Ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel itu sangat terkenal dengan komitmennya yang 3 kali sehari memuji dan menyembah Allah yang dia percaya. Kenapa ada komitmen 3 kali sehari? Komitmen 3 kali sehari itu adalah wujud daripada pengenalan akan Allah. Artinya begini saudara Tuhan. Orang yang punya pengenalan Allah yang tepat dalam kehidupannya, itu punya komitmen di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Itu. Tanya diri kita. Udah punya komitmen betul sama Tuhan? Paling tidak ya selalu kita berkata amin ketika firman Tuhan disampaikan. Jangan diam-diam saja. Ya, coba bayangin kalau saudara diam saja semuanya seperti patung. Terus saya bicara sendiri. Aduh Tuhan, saya bicara dengan manusia atau patung ini? Ya, saya nantangin saja ngomong amin. Lebih reaksi badut di jalan. Goyang-goyang gitu. Pasti tunjukkan reaksinya. Saudara punya pengenalan akan Tuhan, selalu punya reaksi, selalu punya tindakan terhadap apa yang dia percayai. Ya. Itu Daniel. Komitmennya ketika berusaha diubah itu tidak akan berubah. Ketika dunia menawarkan sesuatu yang berbeda, ketika dunia menekan hidupnya untuk dia berubah dari komitmennya seorang kasih Tuhan, itu tidak mengubah apa-apa dari kehidupan Daniel. 3 kali sehari, tetap 3 kali sehari. Ya, kalau saudara sudah punya kebiasaan makan 3 kali sehari, pagi saja saudara tidak makan, jam 9 itu sudah pusing. Benar ya? Maaf bu dokter di belakang. Kalau saudara sudah punya kebiasaan makan 3 kali sehari, coba saja saudara tidak sarapan, siang dan malam saudara makan, pusing pasti. Selalu akan ada perubahan. Kecuali saudara niat puasa, itu beda. Kecuali saudara niat diet, beda juga itu. Tapi itu komitmennya 3 kali sehari makan, 1 kali saja kita tidak makan dalam 1 hari itu, 1 waktu yang kita buang, itu merubah sesuatu dalam diri kita. Tubuh kita akan menunjukkan reaksinya. Saya bukan dokter, tapi kan saya pernah merasa, makanya saya bilang. Saya punya kebiasaan makan 3 kali sehari saudara Tuhan. Saya lebih biasa makan banyak kalau pagi. Siang kurang, malam banyak lagi. Persiapan mau tidur. Supaya besok tinggal seperti babi guling. Saudara, yang bentuknya kayak babi guling, ya. Dietlah sedikit. Kurangi makan buat komitmen yang baru. Tapi itu masalah kesehatan tubuh kita. Tapi ini masalah kesehatan iman. Itu dimulai dari pengenalan akan Tuhan yang tepat. Tidak ada satupun yang akan bisa mengubah saudara kalau saudara sudah mengenal Allahmu secara benar. Amin saudara. Karena itu Daniel 3 kali sehari tidak bisa dirubah oleh siapa-siapa. Sekalipun nyawa taruhannya. Sekalipun kandang singa sudah jadi taruhannya. Jadi saudara, dapat berkat apa hari ini? Pengenalan akan Tuhan. Yang pertama apa? Membebaskan kita dari masa-masa kegelapan yang datang kepada kita. Yang kedua apa? Memampukan kita melewati, menghadapi penyesat-penyesat yang datang dalam kehidupan kita. Yang ketiga, menolong kita mengambil keputusan pada saat kita ditantang untuk mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan kita. Saudara diberkati amin? Mari kita bangkit berdiri.
Setiap kita datang kepada Tuhan, setiap kita berhubungan secara pribadi dengan Tuhan, kita nikmati pujian yang akan kita naikkan sebagai bentuk reaksi kita rindu akan Tuhan. Tuhan, biarlah ketika kami membuka mata kami dapat melihat wajah-Mu. Dan biarkan kebenaran firman Tuhan hari ini memerdekakan setiap kami. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terharu. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari jemaat saja nyanyikan pujian ini. Katakan sama-sama. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, kami terkagum Tuhan. Oh, bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Yesus, semua yang ada dalam hidupku, itulah kesempatan yang baru. Semua katakan, ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami ingin menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam doa dan kebenaran. Terima kasih atas firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga
tubuh dan darahmu di hadapan kami, kuduskan dengan darahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya undang dengan hormat para pelayan Perlindungan Kudus tampil ke depan. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Sekali lagi terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Berkati sidang jemaat-Mu. Berkati para diaken yang melayani. Kuduskan kami dengan darah-Mu Tuhan. Agar kami dapat layak menyambut tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan dibagi. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku Sambut kita bagi. sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Saudara percaya bahwa roti yang di tangan Anda adalah tubuh Kristus. Mari kita mau angkat di atas kepala kita dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya. Mari kita mau makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Amin. Mari kita mau minum dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Amin. Mari kita mau pandang salibnya Tuhan. Yesus, ku panggil namamu. Amin. Pengabdianku Hanya padamu, Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu, Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Pengabdianku hanya padamu, Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa tubuh dan darahmu ini kami dapat bersekutu dengan Engkau dan hidup kekal bersama-sama Engkau dalam kerajaan-Mu. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Terima kasih, berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati keluarga nikah kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya. Jauhkan dari pergaulan yang bebas, yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Kau sehingga mereka menjauhi kejahatan. Kau berkati juga pekerja usaha sidang jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, usahakan Kau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Kau berkati juga Natal pemuda, Natal umum, Natal sekolah minggu juga Tuhan. Semua berjalan dengan lancar untuk kemuliaan-Mu. Beri kami kesatuan kebersamaan untuk merayakan Natal ini tahun ini. Terima kasih. Sebentar lagi sidang jemaat akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pulalah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus.